Jadi orang yang disebut insan kamil itu ketika dia bisa menjadi wadah dari dua hal yang paradok, Mas. Dua wadah dari iya dan tidak, dari ngono dan ojo ngono, dari tahu dan tidak tahu. Itu baru bisa jadi insan kamil. Ya, jadi syarat jadi insan kamil itu. Jadi manusia itu baru, nanti kalau kapan-kapan kita bahas martabat 7, Mas. Iya, martabat 7. Pernah dengar enggak? Al-Jili ini namanya. Jadi kalau bisa kita katakan begitu ya. Jadi kapan orang itu disebut manusia sempurna? Pada saat dia bisa mewadahi paradoks. Bisa mewadahi dua hal yang saling bertolak belakang. Podo karo iki, Mas. Kaya lampu yang mewadahi listrik negatif dan positif. Jadi iya. Lampu deh. Kalau orang nggak bisa mewadahi dua hal yang paradok, dia nggak bisa jadi lampu. Iya, redup terus. Redup. Bukan redup, nggak hidup. Malah konslet, malah iso konslet. Jadi kalau orang mempertentangkan iya dan tidak, mempertentangkan dualitas ya. Mempertentangkan hua dan lahua. Mempertentangkan dualitas. Iku nek kebangetan iso kesetrum malah. Tapi bagi orang-orang bijaksana, bagi insan kamil, silahkan positif masuk. Silahkan negatif masuk, akan aku ubah keduanya jadi lampu yang terang. Nah, kan gitu. Ya, itu ininya, filosofinya begitu ya. Jadi saya harap teman-teman nanti bersiap-siap untuk bingung. Dan bingung itu benar, makanya kemarin kan saya bilang kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji beneran praktis zikir nafas. Iya. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan bab pertama yaitu tentang hakikat nafas. Iya. Kali ini kita akan melanjutkan di bab selanjutnya yaitu bab hakikat zikir. Iya. Baik, sebelum kita memulai, ada sedikit informasi dari admin Tasawuf Indonesia mengenai pelatihan kepekaan energi zikir batch kedua. Ya. Nah, nanti untuk menjelaskan lebih lanjut, akan saya jelaskan di akhir video. Ya. Sekarang mari kita lanjutkan ngajinya, Pak. Ya, baik ya. Jadi kita sudah menyelesaikan pendahuluan, sudah menyelesaikan bab 1 ya. Di mana bab 1 menjelaskan tentang hakikat nafas yang kata kuncinya begini. Nafas adalah wadahnya zikir. Nah, itu kata kuncinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke substansinya ya. Kita sudah bahas wadahnya, sudah menyiapkan wadahnya. Sekarang kita masuk ke isinya apa ya. Jadi kalau nafas itu wadahnya, lalu diisi dengan zikir. Nanti ada beberapa halaman, kalau nggak keliru berapa halaman sini? Hakikat zikir sekian 30-an halaman. Mungkin nanti setahun bahasnya. Bab 2 ini. Karena saya memang sangat berharap teman-teman bukan hanya paham sekilas ya, tetapi memang betul-betul paham secara mendalam. Jadi mendarah sungsum balung sungsum ya. Bahasa Jawanya. Bukan hanya terjelaskan secara intelektual, tetapi balung sungsum. Itu harapan saya sehingga saya membahasnya sangat-sangat detail dan mendalam ya. Baik, saya baca di halaman 33 ya. Yang sudah punya bukunya. Halaman 33 bab 2 hakikat zikir paragraf 1. Ya, zikir sebuah kata yang seringkali diasosiasikan dengan pelafalan verbal dari ritual agama. Jadi kan biasanya kita maknanya zikir kan subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bener enggak itu? Bener. Nah, tetapi itu superficial. Ya, kalau superficial itu hanya kulitnya. Nah, tetapi pada hakikatnya, ya, jadi zikir itu pada hakikatnya menyimpan makna yang jauh lebih mendalam dan revolusioner bagi kesadaran manusia. Ya. Jadi dengan zikir itu apa sih yang sebenarnya yang diubah itu apa sih zikir? Zikir bukan mengubah Allah. Ya. Zikir itu mengubah diri. Ya, bukan mengubah Allah. Sekali lagi jangan sampai kita ini zikir tujuannya ini biar Allah begini-begini loh, enggak. Zikir itu mengubah diri, karena kalau dalam tasawuf itu dipahamilah tasawuf itu mana arofa nafsahu faqad arofa rabbah ya toh. Jadi tasawuf itu kan
barang siapa yang memahami dirinya, maka dia memahami Allah. Jadi memahami Allah itu nggak bisa direct gitu, nggak bisa langsung, Bisa melompat. nggak bisa melompat. Makanya memahami diri. Ini kalau lebih detail di kimia usahadah itu, ya itu detail sekali. Membahas tentang ini. Jadi kalau kita pengen memahami loh ya, memahami Allah, itu nggak bisa karena pikiran tidak bisa menjangkau. Yang bisa kita lakukan adalah memahami diri. Karena diri itu sebenarnya ya ini bahasa Mas, bahasa galak ya. Bahasa yang mungkin tidak tepat betul, tetapi malah yang tidak tepat ini bisa memberi semacam hentakan psikologis ya. Diri itu justru yang menghalangi kita dari Allah, gitu loh. Jadi sebenarnya yang menghalangi kita dari Allah itu ya aku kita. Cuma saya bilang ini nggak tepat betul, mengapa? Agar teman-teman tidak terus memusuhi aku, itu keliru meneh. Ya malah memusuhi aku, malah jadi down. Malah jadi down. Dari gini, kalau teman-teman memusuhi aku, lalu membenci aku, berarti teman-teman membentuk aku yang baru, aku yang marah itu. Aku yang marah kepada aku yang lain. Aku yang marah kepada aku yang lain itu jadi keliru meneh gitu. Ya walaupun teorinya begitu, yang menghalangi kita dari Allah itu sebenarnya ya aku. Maka orang ketika memahami dirinya melampaui akunya, otomatis, makanya saya bilang otomatis Allah akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah itu. Dalam bab ini ya, dalam bab hakikat zikir ini, kita akan menyelami esensi zikir. Tidak hanya sebagai praktik spiritual ya, bukan hanya ritual belaka gitu. Tetapi sebagai sebuah jalan transformatif yang membawa kita untuk memahami diri dan realitas ya. Transformatif itu transformatif apanya sih gitu? Yang ditransformasi atau yang diubah itu apanya? Level nafas. Jadi zikir itu upaya atau ikhtiar atau riyadhah lah lebih tepatnya, riyadhah untuk latihan ya, untuk naik dari amarah, dari nafas yang amarah ke lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Nah, sebenarnya di situ yang disebut transformatif itu maksudnya itu. Sehingga nanti kalau teman-teman yang punya bukunya, kan ada tulisan di sini ya, sebagai jalan transformatif itu maksudnya itu. Ya itu bisa dikasih garis bawah, terus dikasih keterangan. Dan yang disebut transformatif yang saya maksud di dalam situ adalah mentransformasi level nafas. Bukan mentransformasi apa tubuh, apa gimana, bukan. Jadi tujuannya bukan mengubah realitas atau bukan mengubah objek, mengubah subjek. Jadi kalau kita ingin mentransformasi diri, namanya aja yang ditransformasi diri, berarti kan subjek, bukan objeknya. Contoh yang paling sederhana gini Mas, kalau orang sakit ya, misalnya sama-sama misalnya apa ya, sakit TBC misalnya ya. Nah sakit TBC itu kalau dokter kan pengen ngilangin TBC, ya kan. Kalau saya sebagai misalnya akupunkturis, akupresuris, ya apa tujuannya? Meningkatkan energi paru kan gitu. Nah itu tujuan. Nah tetapi kalau di tasawuf enggak, tidak fokus ke TBC-nya. Tasawuf itu fokus ke orang yang sedang TBC. Artinya melalui TBC atau melalui sakit, dia berzikir kepada Allah untuk mentransformasi aku tadi. Aku yang sakit dari yang amarah, marah kepada TBC-nya, menuju yang lebih damai dengan dirinya yang TBC itu. Berdamai dengan dirinya yang merasa TBC. Yang TBC itu dia berdamai. Nah, berdamai dengan tubuhnya. Nah, nanti kan latihannya begitu kan. Berdamai dengan pikirannya, berdamai dengan perasaannya, bukan dengan TBC-nya. Dan itu yang orang sering salah terima, salah tombo. Dikira berdamai dengan, dikira itu terus TBC-nya berarti dibiarin aja loh. Enggak, itu namanya putus asa. Malah enggak berusaha ya. Jadi kalau teman-teman berikhtiar secara herbal, berikhtiar secara medis, berikhtiar secara pengobatan tertentu, itu ya teman-teman mau mengubah objek, itu boleh, halal bahkan bisa bernilai ibadah itu. Tetapi kalau di dalam tasawuf, di dalam zikir, bukan mengubah itunya, bukan mengubah objeknya, tapi mengubah subjeknya. Nah, ada dua quote sentral yang menjadi kompas kita dalam bab ini ya. Ini quote-nya Mas. Nanti ini semoga terpahami dan terhayati ya. Bukan hanya dipahami tapi juga dihayati. Ini dua quote yang sangat penting di bab ini. Saya bisa mengatakan kalau teman-teman sudah bisa menghayati ini sedalam-dalamnya, berarti bab ini berhasil.
Ini quote-nya ya. Berpikir adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, dari tidak tahu menjadi tahu. Berzikir adalah proses dari tahu menjadi tidak tahu. Jadi berzikir, kalau mikir itu dari tidak tahu menjadi Tahu. Kalau berzikir dari tahu menjadi Tidak tidak tahu. Nah, ini saya kasih contoh biar tidak Salah terima, salah paham. salah paham atau biar tidak kesulitan lah menerimanya. Ketika saya berpikir tentang tadi TBC misalnya, Yeah. nah, saya kan berpikir itu kan objeknya ya TBC-nya. Oh, saya baca buku kedokteran. Saya baca, TBC itu tuberkulosis ya. Saya lihat ini bakterinya apa, apa namanya? Kalau ahli biologi molekuler ya dilihat membran selnya kayak apa, isinya kayak apa, cara berkembang biaknya apa yang membuat dia berkembang biak dan seterusnya. Itu namanya saya mikir. Namanya saya berpikir. Berpikir itu dari tidak tahu tentang TBC menjadi tahu tentang TBC, tuberkulosis ya, tentang TBC. Tapi kalau zikir itu memahami ketidakberdayaan. Ya, jadi setahu apapun kita, misalnya contohnya, kita itu tahu sedetail apapun, misalnya ditanya begini, ini tak kasih contoh biar lebih gampang ya. Mengapa orang kena TBC misalnya? Nah, pertanyaannya, jawabannya itu bisa gini mas, bisa misalnya gini, ini contoh aja ya. Kena TBC karena suaminya merokok. Nah, anggap saja betul itu, anggap saja itu betul, walaupun mungkin nggak betul juga ya, tapi anggap saja betul itu, misalnya iya gitu. Pertanyaannya lalu, mengapa suaminya merokok? Loh iya kan? Kan berarti belum selesai kan? Belum selesai. Jadi ada ibu-ibu TBC karena suaminya merokok. Lalu pertanyaannya, lah mengapa suaminya merokok? Jawabannya bisa karena suaminya gampang stres. Ini contoh aja, ini nggak selalu begitu ya. Kan ada orang yang merokok karena stres ya. Anggap saja betul. Ya karena suaminya gampang stres. Tanya lagi terus, mengapa dia gampang stres? Akhirnya apa? Akhirnya ya nggak ketemu kan sebenarnya. Iya, mentok nggak tahu. Misalnya begini, misalnya tadi, kamu stres karena pekerjaannya berat misalnya. Pekerjaannya berat. Lalu mengapa pekerjaannya berat? Karena perusahaannya sedang menuntut gini. Misalnya perusahaannya sedang rugi sehingga dia tuntut berat. Pertanyaan lagi, kenapa perusahaannya rugi? Lagi kan terus ada habisnya nggak? Nggak ada habisnya pertanyaannya. Akhirnya manusia harus melampaui itu semua. Akhirnya memang udah nggak ngerti itu mas. Harus akhirnya nggak tahu. Tapi kesadaran kayak gitu kalau lewat pikiran nggak bisa. Harus lewat pikir. Capek sendiri ya lewat pikiran. Ya kalau ya mungkin bisa, tapi capek. Ya kan nggak ada ujungnya. Iya, karena nggak ada ujungnya itu. Ada kalau bahasa matematika gini mas. Kalau saya nanya Mas Jawahir, habis 1, 2 terus seterusnya ya. Habis 1 triliun berapa? 1 triliun 1. Habis itu ada nggak ujungnya? Nggak ada. Nggak ada ujungnya. Walaupun kita tahu ada ujungnya, tapi nggak bisa nyebut. Akhirnya puncaknya pengetahuan adalah tidak tahu itu. Menurut Sayyidina Abu Bakar ya. Nah berzikir itu sebenarnya proses dari tahu menjadi tidak tahu itu. Maksudnya memahami diri yang nggak bisa itu loh mas. Kan nggak bisa. Misalnya tadi dari TBC sebabnya apa? Kan iso rentetannya nggak berhenti tadi. Iya, rentetannya panjang sekali rentetannya. Kan cuma manusia itu kan di dalam hal praktis di dunia kedokteran harus dihentikan. Nggak boleh dilanjutkan begitu. Nanti nggak bertindak-tindak kan? Iya mas. Ya terus apa tindakannya kan gitu. Nanti kalau makanya ada cerita lucu Mas Jawahir. Ini mungkin ceritanya sudah pernah saya ceritakan ya. Nah cerita lucunya gini, ini Abu Nawas sama Harun ar-Rasyid itu diangkat jadi hakim. Nah Abu Nawasnya sebenarnya nggak mau, jangan kalau saya jadi hakim itu negaranya rusak kata. Abu Nawas enggak katanya Harun ar-Rasyid. Wong kamu itu bijaksana, kamu aja bisa menghibur saya, bisa gini-gini, bisa mencari jalan yang kadang-kadang saya nggak duga kata Harun ar-Rasyid ya. Terus Abu Nawas akhirnya dengan terpaksa dia mau mas. Abu Nawas itu mau mau menjadi hakim. Nah suatu ketika ada pencuri di sebuah kampung, di sebuah desa ada pencuri. Nah pencurinya didedes itu, diinterogasi sama Abu Nawas. Kenapa kamu bisa mencuri? Mau tak hukum kamu kan? Jangan Pak Abu Nawas, bukan salah saya mencuri kan? Lah kenapa kamu mencuri? Karena sawah saya itu nggak panen Pak Abu Nawas. Dia itu nggak panen karena ini Pak Abu Nawas, karena
apa namanya, pengairannya itu masih sebab rusak. Ini salahnya negara, ini salahnya Pak Lurah. Wah, Yang Pak Lurah itu nggak memperbaiki ini, nggak memperbaiki apa, bendungan ini, bendungannya, irigasinya. irigasinya. Akhirnya Abu Nawas sebagai hakim manggil Pak Lurah. Bener nggak gitu? Iya Pak, iya bener Pak Abu Nawas. Berarti yang tak hukum kamu, ini gara-gara kamu ini dia mencuri katanya. Orangnya ya enggak, jangan salah saya Pak Abu Nawas. Lah kenapa kok gitu? Ya karena dananya dari gubernur nggak turun ke saya kok Pak Abu Nawas, makanya nggak terperbaiki. Akhirnya Abu Nawas manggil gubernur, Mas. Gubernurnya dipanggil sama Abu Nawas, iya bener ini dananya nggak turun. Iya bener Pak Abu Nawas ini. Karena apa namanya, dananya belum ada kok, bukan yang salah. Yang salah apa? Karena khalifahnya Harun Ar-Rasyid itu belum ACC tentang dana ini. Oh, berarti yang salah Harun Ar-Rasyid ya. Wah, Harun Ar-Rasyid dipanggil, Mas. Terus Abu Nawas bilang, yang saya masukkan penjara kamu khalifah Harun Ar-Rasyid. Lah kok bisa saya gitu? Ya ini gara-gara petani ini mencuri, gara-gara nggak punya uang, gara-gara panennya gagal karena bendungannya, irigasinya nggak ini, karena ini gara-gara kamu pokoknya. Kami masukkan penjara. Akhirnya Harun Ar-Rasyid langsung marah. Abu Nawas langsung dipecat. Kamu tak pecat aja. Ya artinya itu gini kan. Kalau di dalam dunia praktis kita harus ada kesepakatan tentang apa yang disebut penyebab ya. Tetapi hakikatnya penyebab itu kan ujung-ujungnya al-musabbibul asbab tuh, Mas. Yaitu Allah yang maha membuat penyebab kan. Ya artinya memang kita akhirnya nggak tahu memang. Nah itu menyadari kayak gitu itu loh, itu tujuan kita zikir itu. Ya. Jadi tujuan kita zikir itu tahu sekaligus tidak tahu gitu maksudnya ya. Jadi mikir itu harus, sehingga tahu itu ya penting, tetapi tidak tahu juga bagus. Akhirnya kita itu harus baiknya gimana Ustaz? Baiknya tahu dan tidak tahu. Kita tahu bahwa kita itu tidak tahu. Ya itu bagus. Atau memang kita tahu dan sekaligus tidak tahu. Ya, nah itu jadi misalnya nih tak kasih contoh lagi, ini hal-hal yang sangat filosofis ya, yang semoga bisa memahamkan teman-teman. Misalnya gini Mas, 1 + 1 sama dengan 2. Itu sebenarnya itu orang bilang 1 + 1 sama dengan 2 itu hanya kesepakatan, realitasnya nggak ada. Realitas 1 + 1 sama dengan itu nggak ada realitasnya. Itu karena sepakat. Saya sudah nulis bukunya ini. Nah, tak kasih contoh ini. Ini agak-agak ini agak mikir susah ini, Mas. Iya. Ya karena memang karena bahasanya kan tadi ya, dari tahu menjadi tidak tahu. Gini. Yang bisa ditambah itu kan 2 hal yang sama, betul nggak? Iya, sama. X ditambah X baru sama dengan 2X, betul nggak? Kalau X tambah Y kan nggak bisa. Nggak bisa. Ayam tambah kambing sama dengan berapa? Nggak bisa. Kita mungkin bisa jawab, sepakat. Sama-sama 2 hewan. Nah, 2 hewan boleh. Tapi kan nggak bisa kita jawab X tambah X sama dengan X tambah Y sama dengan 2X atau 2Y. Nggak boleh kan? Nah, padahal, jadi kan kesepakatan asumsinya kan gini. Sesuatu yang bisa ditambahkan sesuatu yang identik yang sama. Harus identik, harus sama persis. Nah, sekarang ada nggak dua hal yang identik? Nggak ada. Pasti ono bedanya, Mas. Misalnya 1 kambing tambah 1 kambing. Kambing yang ini sama kambing yang itu beda. Misalnya bayi kembar juga ya. Iya, hitung bulunya, termasuk kembar juga. Coba hitung bulunya, beda. Jadi sebenarnya 1 kambing tambah 1 kambing itu sama dengan 2 itu kesepakatan, Mas. Bukan yang sesungguhnya itu. Itu bukan yang sesungguhnya. Nggak ada sebenarnya. Jadi matematika 2 tambah 2, 1 tambah 1 sama dengan 2 itu sebenarnya nggak ada. Bingung kan? Itu filosofi matematika. Saya sudah membuat ini, Mas. Soalnya saya senang mikir gitu. Mas. Jadi saya membuat matematika sofistik gitu. Jadi sebenarnya gini. Sebenarnya kita memang dalam tanda petik terpaksa bersepakat. Walaupun kita tahu bahwa itu nggak benar gitu. Iya nggak? Iya. Makanya saya tadi sebut tahu sekaligus nggak tahu gitu. Ya benar sekaligus nggak benar. Tahu gitu. Bahwa kita nggak tahu kalau itu ada batasannya, bahwa kita nggak tahu. Dan kita nggak tahu batasannya. Gitu. Jadi makanya kalau di matematika itu jelas. Di matematika itu 1 tambah 1 sama dengan 2 itu teori, itu kesepakatan. Ada sebagai harus disepakati dulu baru ada. Tapi sebenarnya nggak ada. Nggak ada 1 tambah 1 itu. Karena nggak ada 2 hal yang sama. Padahal dalam matematika itu 2 hal baru boleh ditambahkan jika dia identik kan. Iya. Makanya X tambah Y itu nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, terus misalnya makanya kalau Mas Jawir di sekolah kan harus disamakan satuannya kan gitu. Iya, disamakan. Nah, misalnya 1 cm tambah 1 meter kan disamakan dulu. Mau buat meter apa mau buat sentimeter kan gitu. Iya. Baru bisa sama dengan kan.
1 cm tambah 1 meter kan harus 1 cm tambah 100 cm kan gitu, baru 101 cm kan gitu tuh. Harus sama dulu satuannya, sama. disepakati dulu. Akhirnya begini, kita itu ya tahu tapi sekaligus nggak tahu. Betapa bahwa kita tuh nggak tahu. Ya, sini bingung ya sudah nggak apa-apa ya. Semoga nanti lebih ke sana lebih nggak bingung Mas ya. Nah itu quote pertama ya Mas ya. Quote pertama kalau kita berpikir adalah proses dari tidak tahu menuju tahu. Ya itu bagus dan itu benar ya. Benar artinya ikhtiar tahu itu baik Mas. Berzikir adalah proses dari tahu menjadi tidak tahu. Akhirnya hasilnya adalah manusia itu tahu sekaligus Tidak tahu. Tahu sekaligus tidak tahu. Dan yang lebih memprovokasi kesadaran, ini lebih provokatif ya. Jadi gini, lebih gampangnya. Berzikir itu aku sebagai, kalau berpikir itu aku, subjeknya adalah aku Mas. Jadi aku sebagai subjek yang mikir gitu. Misalnya tadi TBC ya. Aku mustamir yang mikir TBC. Artinya aku sebagai subjek. Tetapi kalau berzikir, akunya jadi objek. Jadi kalau tadi saya mikir tentang TBC, TBC-nya yang jadi objek, yang jadi subjek aku, ya kan? Aku mustamir. Kalau zikir, TBC-nya dilampaui. Yang jadi objeknya yang mikir, yang mikir tadi. Jadi mustamir mikir Dirinya TBC. Nah, mustamir mikir TBC itu mikir. Nah, yang zikir itu objeknya mustamirnya. Objeknya orang yang berpikir tadi. Nah, yang itu kalau dalam bahasa sufi ya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah itu Mas. Jadi berzikir itu mengubah subjek gitu maksudnya. Bukan mengubah objek. Jadi kalau orang misalnya, jadi kalau gini nggak cocok Mas. Orang berzikir pengen kaya, nggak cocok. Nggak cocok. Kalau itu mikir bagusnya. Kalau zikir itu bukan tentang objek, bukan tentang materi, bukan tentang ini, tapi tentang subjek yang ngerasakno kekayaan. Bukan apa Mas? Bukan objeknya, bukan kekayaannya gitu. Nah, dua pernyataan ini atau dua quote ini saling melengkapi, mengungkapkan pergeseran fundamental dalam modus itu cara ya. Modus keberadaan yang ditawarkan oleh zikir. Ini adalah sebuah undangan untuk melampaui batasan pikiran dan ego tadi. Karena kalau pikiran dan ego itu harus ada batasan, Mas. Mau ada batasan. Mau nggak ada batasan. Kalau saya kayak orang kayak mikir kayak Abu Nawas semua, ya nggak ada hukum, Mas. Iya. Salah kabeh. Dan salah nanti ujung-ujungnya lagi Allah tuh. Iya, nyalahi Allah. Iya kan? Iya, nyalahi Allah. Ujung-ujungnya begitu. Saya belum dapat wangsit dari Allah. Kalau sudah begitu akhirnya memang harus zikir. Kalau mikir ujung-ujungnya begitu. Sehingga dalam dunia praktis itu mau nggak mau kita harus dibatasi memang. Ego itu baru bisa bekerja kalau dibatasi, Mas. Ya maksudnya tadi 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kalau sudah dibatasi kan. Ya kita anggap saja ini 2 kambing sama gitu maksudnya. Padahal aslinya kan ya ora podo. Ya kan, mau tidak mau tapi disamakan. Nah, mau tidak mau, tapi kita harus tahu bahwa itu hakikate orang gitu loh. Hakikatnya enggak. Makanya ya itu, saya itu selalu terinspirasi oleh Ibnu Arabi Mas. Ibnu Arabi jawabannya yo mbek ora. Yo ora. Huwalah huwa. Tapi neng Jawa itu ya kadang-kadang ya neng Jawa itu menurut saya ya mendekati lah makna itu. Untuk saya seneng. Walaupun ya bagi orang yang sangat logis agak jengkel juga dengan kata-kata itu. Pernah dengar nggak? Ngono yo ngono tapi ojo ngono. Mana yang tapi itu? Pernah dengar nggak gitu? Sanepan apa? Iya, tapi pernah dengar nggak kata-kata itu? Pernah. Sering kan? Ngono yo ngono tapi ojo ngono. Wong Jawa kan gitu. Nah kan bingung Mas. Yo ngono tapi kok orang ngono kan ngono. Terus yo ngono. Memang itu kalau nanti kita bicara tentang 7 martabat, martabat 7. Insan kamil itu adalah tempat paradok. Tempat paradoks. Iya, jadi orang itu yang disebut insan kamil ya. Jadi orang yang disebut insan kamil itu ketika dia bisa menjadi wadah dari dua hal yang paradok, Mas. 2 wadah dari iya dan tidak, dari ngono dan ojo ngono, dari tahu dan tidak tahu. Itu baru bisa jadi insan kamil. Ya, jadi syarat jadi insan kamil itu. Jadi manusia itu baru, nanti kalau kapan-kapan kita bahas martabat 7 Mas. Iya, martabat 7. Pernah dengar enggak? Al-Jili ini namanya. Jadi kalau bisa kita katakan begitu ya. Jadi
kapan orang itu disebut manusia sempurna? Pada saat dia bisa mewadahi paradoks. Bisa mewadahi dua hal yang saling bertolak belakang. Podo karo iki Mas, kaya lampu yang mewadahi listrik apa negatif dan positif. Positif, Jadi iya. lampu deh. Kalau orang nggak bisa mewadahi dua hal yang paradok, dia nggak bisa jadi lampu. Ya, redup terus. Redup. Bukan redup, nggak hidup Malah, Mas, ya. malah konslet, malah Iya. iso konslet. Jadi kalau orang mempertentangkan iya dan tidak, Menentangkan dualitas ya. mempertentangkan hua dan lahua, mempertentangkan dualitas, itu nek kebangetan iso kesetrum malah. Tapi bagi orang-orang bijaksana, bagi insan kamil, silahkan positif masuk, silahkan negatif masuk, akan aku ubah keduanya jadi lampu yang terang. Nah, kan gitu. Ya, itu ininya, apa namanya, filosofinya begitu ya. Jadi saya harap teman-teman nanti bersiap-siap untuk bingung. Dan bingung itu bener, makanya kemarin kan saya bilang kan. Iya. Jadi apa itu waktu 7 tahap itu loh Mas. 7 tahap latihan latihan itu loh. Penyaksi. Latihan menjadi penyaksi itu loh. Kan yang bener yang bingung. Tapi nanti setelah bingung itu baru bener, baru masuk ke kesediaan untuk menerima kebingungan. Kesediaan untuk menerima antara iya dan tidak. Kesediaan untuk itu tadi ya, kesediaan untuk bersedia untuk menjadi tempat dari dua hal yang berbeda. Tempat konflik itu kita bersedia untuk menjadi ruang antara negatif dan positif. Malah jadi macam-macam Mas, malah bermanfaat. Karena lampu itu bisa hidup ya karena positif dan negatif. Saling bertemu. Terus setrika bisa panas karena positif dan negatif. Iya. Mobil bisa jalan ya positif dan negatif. Ya. Kalau nggak mau ada, kalau kita hanya mau positif ya nggak ada HP ini. Nggak ada rekaman juga ini. Ini rekaman kayak gini kan karena HP-nya berfungsi. Nah, HP berfungsi kan ada listriknya. Iya. Ada positif dan negatifnya. Artinya kesediaan kita untuk menjadi wadah antara dua hal yang paradoks itu sebenarnya adalah ciri dari orang yang insan kamil tadi, manusia sempurna. Jadi manusia sempurna itu bukan yang positif tok malah. Bukan yang negatif tok, dia bersedia, tapi bukan dalam makna etis loh ya. Bukan tempatnya kejahatan dan bukan. Yang dimaksud itu tadi melampaui, mewadahi. Iya, antara tahu dan tidak tahu. Ya cara wong Jawa itu mau lupa sih. Cara wong Jawa enggak tahu kalau orang Indonesia ada nggak bahasa gitu? Nggak ada ya? Gitu ya begitu tapi bukan begitu. Ya, begitu ya. Jadi kalau Jawa ngono ya ngono tapi ojo ngono. No, nek bahasa Indonesia kira-kira ya gitu ya tapi ya jangan gitu. Itu memang bahasa Jawa, memang orang Jawa itu terkenal nganu ya. Jawa itu artinya sebenarnya kan sadar. Iya. Jawa itu kan artinya Jawa itu kan bukan nganu dong Mas, bukan pulau gitu kan enggak. Jawa itu artinya kesadaran sebenarnya. Ya, jadi orang Jawa itu memang bahasanya memang kadang-kadang bingungi memang. Iya kan terkenal begitu. Bingung itu kalau pakai ego. Tapi memang yang bener ngono. Yang bener itu yang ngono ya ngono tapi aja ngono. Makanya kalau di dalam dunia tasawuf itu jelas nanti kalau teman-teman pengen baca itu konsepnya huwa la huwa ya. Konsepnya Ibnu Arabi yo ndekne yo ora. Yo ora. Yo huwa sekaligus la huwa. Nah, yang ini nanti kita akan paham itu tentang kamu itu berzikir itu, kalau berpikir itu kita tahu, berzikir kita nggak tahu. Dan kita harus bersedia menjadi tahu dan sekaligus tidak tahu. Nah, itu bersedia begitu. Lalu nanti berzikir itu riyadhah untuk mengubah subjek. Dia bukan upaya untuk mengubah objek. Kalau saya contohkan begitu. Jadi teman-teman berzikir itu, kalau berzikir tujuannya mengubah rumah jadi rumah bagus, pekerjaan jadi sukses, itu berarti belum zikir. Mikir. Tapi itu nggak apa-apa. Tapi harus diakui bahwa itu belum gitu. Ya bukan salah loh ya. Jadi tolong betul teman-teman jangan nyebut salah. Uang itu bukan salah. Itu belum gitu loh Mas. Belum zikir. Nah, tapi kan doa boleh. Boleh. Iya kan? Boleh ya, aja. Berdoa boleh misalnya Allahumma rizqna rizqan halalan thayyibah. Lalu pikiran kita maknani rezeki itu harta benda. Boleh enggak? Ya boleh, enggak apa-apa. Tapi yang kita harus pahami bahwa itu belum zikir. Karena zikir bukan mengubah realitas, bukan mengubah keadaan. Zikir itu mengubah yang merasa
berada di dalam keadaan gitu, mengubah subjeknya. Ya saya kira gitu Mas Zawahir, terima kasih. Ya Ya. itu bisa diumumkan tadi. Baik, sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bergabung dalam pelatihan kepekaan energi zikir batch kedua. Pelatihan ini akan dilaksanakan secara online melalui Zoom mulai tanggal 16 Agustus sampai 6 September 2026. Sebanyak 4 kali pertemuan setiap hari Ahad pukul 19.30 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, selama mengikuti pelatihan, teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat, buku kepekaan energi zikir, 19 video latihan mandiri, rekaman materi, grup diskusi WhatsApp, serta 2 e-book bonus. Untuk biaya pendaftaran, tersedia harga promo sebesar Rp349.000 bagi yang mendaftar pada tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus 2026. Nah, Khusus bagi pemilik buku Zikir Nafas, tersedia harga spesial. Nah, silahkan hubungi admin. Bagi yang ingin bergabung, silahkan segera hubungi admin Tasawuf Indonesia melalui nomor yang tertera pada poster atau menghubungi nomor admin di kolom deskripsi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.